Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Asep Dimyati Yusuf. Kebetulan saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bapak, Ibu, orang tua, dan wali siswa yang saya hormati, izinkan hari ini saya akan menerangkan tentang perubahan biaya pendidikan. Mungkin yang Bapak Ibu sekarang rasakan, kenapa di kelas 11 anak-anak itu SPP-nya naik atau iuran bulanannya naik. Sebenarnya ini tidak naik Bapak Ibu. Sebenarnya di kelas 12 itu berarti ada berbagai kegiatan yang bertumpuk sehingga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka biaya itu akan dipecah dari kelas 11 sehingga tidak terlalu membebankan kepada orang tua. Berikut rinciannya Bapak Ibu. Di sini kenapa SPP bulan naik? Yang pertama kita ada dua kegiatan. Yang pertama ada kegiatan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan yang nanti akan dilaksanakan di kelas 12 Bapak Ibu, yaitu di bulan Oktober dan sampai Desember, itu selama 3 bulan. Kemudian ada juga serangkaian kegiatan ujian akhir sekolah. Dan di sini juga pelaksanaannya di kelas 12, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Selanjutnya, dari dua kegiatan tersebut, berapa biaya yang dibutuhkan? Untuk prakerin atau PKL, di sini sekolah membebankan kepada orang tua sebesar Rp300.000. Ini untuk PKL ini bukan hanya di swasta, bukan hanya di BPI saja, di semua sekolah swasta, negeri ataupun swasta, semua juga ada kegiatan prakerin dan semuanya juga mengeluarkan biaya. Dan makan kalau saya dengar di sekolah-sekolah itu lebih besar biayanya. Tapi untuk di BPI itu beban biayanya adalah sebesar Rp300.000. Kemudian yang kedua itu ujian kegiatan akhir atau dana akhir tahun, atau di dalam SPP ada ditulis dengan nama DAT Bapak Ibu. Ini cukup besar Bapak Ibu, yaitu sebesar Rp1.650.000. Dan sama di semua sekolah juga sama, ada iuran untuk DAT yang bahkan lebih besar dari biaya yang ada di sekolah kita. Untuk kegiatan apa saja dari dua kegiatan tersebut? Nah, rinciannya untuk prakerja atau PKL, yang pertama ada untuk pembinaan selama 3 bulan Bapak Ibu, dari bulan Oktober sampai Desember. Kemudian ada kepanitiaan juga dari pihak gurunya selama 3 bulan. Kemudian ada pencarian tempat prakerin. Kemudian ada visitasi dari sekolah ke perusahaan minimal 5 kali sampai 6 kali ke perusahaan. Kemudian ada pembimbingan laporan prakerin, dan juga ada pelaksanaan sidang prakerin. Nah, jadi yang 300.000 itu kalau kita petakan untuk kegiatan tersebut di atas ya. Kemudian satu lagi, pemberian kenang-kenangan untuk perusahaan, karena perusahaan yang sudah kita tempati kita berikan juga kenang-kenangan dari sekolah untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan ujian akhir ya. Ini dilaksanakan nanti di bulan Januari sampai bulan Mei Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada pemantapan uji kom selama 5 bulan ya, dari bulan Juni sampai Mei. Kemudian ada tryout ujian sekolah 2 kali. Kemudian ada ujian asesmen nasional. Kemudian ada ujian praktik sekolah. Ada ujian tulis sekolah. Ada tryout uji kom, uji kompetensi. Ada uji kompetensi keahlian utama, dan uji kompetensi ini dilaksanakan dengan perusahaan Bapak Ibu. Jadi yang menguji, yang menilai itu dari perusahaan. Dan kita bayar ke sana untuk mendapatkan sertifikat keahlian anak Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga penulisan ijazah. Kemudian ada foto siswa juga untuk sertifikat, ijazah, dan lain-lainnya. Ada fotokopi dan legalisir ijazah, jadi tidak usah lagi memfotokopi, langsung dilegalisir, tinggal diambil dan digunakan untuk melamar pekerjaan. Dan juga ada pembuatan kartu kuning yang biasanya ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah membuat lagi kartu kuning, tapi sudah disediakan dari sekolah. Dan terakhir adalah pelaksanaan wisuda atau pelepasan nanti di kelas 12. Nah, tadi yang jumlah biayanya 1.650.000 itu semuanya diperuntukkan untuk kegiatan semuanya, untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Nah, mekanismenya yaitu untuk prakerin nih Bapak Ibu. Untuk prakerin 300.000 itu kita cicilkan atau kita bebankan ke Bapak Ibu orang tua siswa kelas 11 biar tidak terlalu mepet di kelas 12, yaitu sebesar 50.000 per bulan selama 6 bulan, dari bulan
Juli kemarin sampai bulan Desember nanti ada penambahan uang prakerin sebesar 50.000. Sedangkan dari bulan Juni sampai Juni lagi itu prakirnya udah, jadi cuma 6 bulan saja. Kemudian untuk yang DAT seperti apa? Nah, kalau DAT dicicil selama 2 tahun Bapak Ibu. Dari mulai Juli kemarin waktu apa namanya? eh, kenaikan dari bulan Juli sampai bulan Juni tahun 2023 itu dicicil sebesar 75.000 per bulan selama 12 bulan di kelas 11. Ya, di kelas 11. Kemudian di kelas 12-nya yaitu kita cicil lagi sebesar 75.000 lagi per bulan sama, tapi selama 10 bulan Bapak Ibu, yaitu dari bulan Juli 2023 sampai bulan April 2024. Jadi di bulan di kelas 12 hanya 10 bulan, di kelas 11-nya sebanyak 12 bulan. Nah, bagaimana mekanisme pembayarannya? Jadi di kelas 11 itu SPP itu kan 190 Bapak Ibu ya. Ada cicilan PKL sampai bulan Desember 50.000, kemudian DAT 75.000 sehingga totalnya 315 per bulan sampai bulan Desember ya. Kemudian Rp265.000 per bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Maaf, itu 265.000 ya. Dari Januari ke Juni sampai hanya 6 bulan karena prakerin sudah lunas yang 300.000. Sehingga seperti ini untuk kedepannya dari bulan September sampai Juni yaitu 315 sampai bulan Desember dan 265 sampai bulan dari Januari sampai Juni seperti itu. Serta kelas 12 tadi Juli sampai April. Sehingga nanti pas kelas bulan Mei Juni SPP kembali seperti semula yaitu Rp190. Ya mungkin Bapak Ibu hanya segitu saja untuk penjelasannya. Silakan kalau yang belum paham boleh bertanya kepada wali kelas atau bisa langsung ke sekolah ke saya pribadi atau ke bagian staf yang bisa bertanyakan tentang rincian kegiatan tersebut. Mudah-mudahan dengan sistem seperti ini kita berharap biaya ini tidak terlalu membebankan bagi siswa, bagi orang tua juga, sehingga biaya yang terlalu besar itu kita cicilkan dari mulai kelas 11. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.